Bab 414. Berinteraksi lagi. Manusia darah. Kini, Sander adalah seorang manusia darah. Sorot matanya bak lautan darah yang sangat menakutkan. Suzy terpaku. Dia juga tak menyangka bahwa Sander mendadak akan berubah. Hanya saja, ketakutannya cuma berlangsung sebentar. Usai merasa ketakutan, hati Suzy justru sakit bak teriris. Sebab, kini wajah Sander berubah drastis. Dia sedang menderita rasa sakit yang luar biasa. Kekuatan pedang berwarna merah darah yang dahsyat berhasil menahan pesawat. Pesawatnya masih mengarah ke bawah. Hanya saja, kecepatannya menjadi sangat lambat. Sayangnya, kekuatan misterius yang menindas niat pedang Sander masih ada. Ini adalah alasan utama penderitaan pria itu. Dia berjuang menghentikan kekuatan tersebut. Sekalipun dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia masih tak bisa mengalahkan kekuatan tersebut. Sander merapatkan genggaman tangan. Sosoknya gemetar, lalu niat pedang berwarna merah darah yang mengerikan terus mengalir dari dalam dirinya untuk mengalahkan kekuatan menakutkan itu. Dia tak bisa menyerah. Apabila menyerah, semua orang akan tewas. Perlu diketahui bahwa orang-orang di sini bukanlah kultivator. Begitu pesawat jatuh, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Suzy melihat Sander yang sungguh menderita di depannya. Hatinya terasa panik. Dia ingin membantu, hanya saja sama sekali tak tahu apa yang harus dilakukan. Dia cuma bisa berdiri di tempat tanpa bertindak apa-apa. Kini, pesawat hampir mendarat. Kecepatannya sudah menjadi sangat lambat sekarang, layaknya biasanya saat mendarat. Sander merapatkan genggaman tangan untuk menahan segala sesuatu. Saat ini, dia merasa hampir hancur. Begitu pesawat mendarat di sebuah bukit kecil, Sander tak bisa lagi menahannya. Semua niat pedang berwarna merah darah hancur. Bam! Dalam sekejap, seluruh pesawat hancur berkeping-keping. Niat pedang sontak hancur. Niat pedang dan darahnya mengalami perubahan kualitatif. Hanya saja, kini Sander tak punya waktu untuk memikirkan itu. Suzy sontak memeluk pria itu. Keduanya bergulingan turun dari bukit kecil. Untungnya bukit kecil ini sangat datar sehingga tak ada penghalang apapun. Akhirnya, keduanya berguling sampai ke bawah. Rasa sakit yang menusuk punggung membuat Suzy mengernyit. Berhubung teringat sesuatu, dia buru-buru duduk. Saat melihat Sander di depannya, dia sontak memanggil, "Sander! Sander!" Sander berbaring dengan mata terpejam. Garis keturunan. Iblis gila perlahan mulai mereda. Sementara itu, dia sudah jatuh pingsan. Melihat Sander yang tak sadarkan diri, Suzy tiba-tiba merasa takut. Dia meraih hidung Sander dengan dua jari dan merasakan napasnya. Begitu merasakan napasnya, dia lega, kemudian langsung menangis. Segera, Suzy mengeluarkan ponselnya, tetapi tak ada sinyal sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Suzy melihat ke arah puing-puing pesawat di puncak bukit. Mereka berjarak ribuan meter dari sana sehingga tidak mungkin untuk membawa Sander kembali ke sana. Bagian puing-puing pesawat di puncak bukit sudah mulai terbakar. Orang-orang di sana sedang berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak bisa kembali. Suzy melihat sekeliling. Mereka berada di kaki gunung di mana di sekitarnya terdapat semak belukar dan beberapa ratus meter jauhnya adalah hutan belantara. Saat itu, langit sudah hampir gelap. Setelah bingung sejenak, Suzy memaksa dirinya untuk tetap tenang, lalu berdiri. Dia harus membawa Sander pergi dari tempat ini. Sebab, tempat ini tidak memiliki tempat berlindung sarna sekali. Begitu malam tiba, tempat ini akan menjadi sangat berbahaya. Kini, Sander terluka parah. Dia harus membawanya ke tempat yang memiliki sinyal, lalu mencari bantuan. Suzy melihat Sander yang tergeletak di tanah. Dia menggigit bibirnya,
lalu merobek bagian lengan bajunya dan membungkus kakinya sendiri. Berhubung mengenakan sepatu hak tinggi, kini sepatunya sudah tidak berguna. Setelah mengikat kakinya, dia mengangkat sandal dengan lembut dan memikulnya di punggung. Agak berat. Tubuh Suzy langsung membungkuk saking beratnya. Suzy menopang kaki pria itu dengan kedua tangannya, lalu berjalan perlahan ke arah yang jauh. Hanya saja, karena rumput dan semak duri di sekeliling, celananya sudah robek dan darah mulai keluar setelah beberapa langkah. Suzy menggertakkan gigi, lalu perlahan membawa sandal ke dalam hutan. Hanya saja, setelah beberapa waktu, kakinya sudah penuh dengan luka dan darah. Entah sudah berlalu berapa lama, Suzy membawa sandal ke dalam hutan. Dia meletakkan pria itu di depan sebuah pohon besar dengan lembut, lalu melihat luka di kedua kakinya yang sudah mulai pulih. Suzy menahan rasa sakitnya, lalu perlahan membuka baju sandal dan membungkus kakinya. Dia tidak menggunakan bajunya sendiri karena hanya mengenakan sweater hari ini. Apabila menggunakannya, dia akan telanjang. Setelah membungkus kedua kakinya, Suzy mengeluarkan ponselnya, tetapi masih tidak ada sinyal. Melihat bahwa ponselnya masih tidak ada sinyal, ekspresi Suzy menjadi muram. Dia melihat ke arah sandal yang tergeletak di depannya dan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Suzy mengelus lembut pipi sandal, lalu berucap, "Kita pasti akan baik-baik saja." Setelah istirahat sebentar, dia lanjut membawa sandal pergi dari hutan. Akan tetapi, langkahnya sangat lambat. Butuh setengah jam bagi mereka untuk berjalan beberapa ratus meter. Apalagi, hari makin gelap. Suzy terpaksa harus meningkatkan langkahnya. Meski sandal masih bernapas, dia tahu bahwa kondisi sandal pasti sangat buruk saat ini. Dia harus segera mendapatkan pertolongan medis. Sekitar 1 jam kemudian, Suzy akhirnya membawa sandal keluar dari hutan, tetapi ketika keluar dari hutan, seluruh sosoknya membeku. Dia melihat gunung-gunung yang berombak di kejauhan, tanpa akhir. Mereka berdua berada di bagian terdalam pegunungan. Melihat pemandangan ini, Suzy sontak memucat. Dia melihat sekitarnya dan segera melihat sebuah batu besar tidak jauh dari situ. Dia segera membawa sandal ke batu besar itu, lalu meletakkan sandal di sana dengan lembut. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, tetapi masih tidak ada sinyal. Wajah Suzy sudah sangat muram. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu, kemudian menatap kakinya sendiri. Dia menyadari bahwa luka di kedua kakinya mulai pulih. Melihat hal ini, Suzy tercengang. Dia segera mengeluarkan batu Dewi Nuwa dari lehernya. Batu Dewi Nuwa masih bersinar terang. Suzy segera meletakkan batu Dewi Nuwa di tubuh sandal. Segera, beberapa kekuatan spiritual mulai keluar dari batu Dewi Nuwa dan masuk ke dalam tubuh sandal. Melihat ini, Suzy sangat gembira. Efektif. Hanya saja, sandal masih belum menunjukkan tanda-tanda akan siuman. Saat ini, langit sudah malam. Angin dingin mulai bertiup dari pegunungan. Suzy tidak bisa menahan kedinginannya. Dia bersandar ke dinding batu, lalu memeluk pria itu dan menyeka darah di sudut mulut sandal dengan lembut. Dia berbicara perlahan, "Kita akan baik-baik saja." Di dalam pegunungan yang gelap, Suzy melihat sekeliling. Semuanya gelap gulita sehingga membuatnya merasa takut. Dia memeluk sandal erat-erat, lalu berbicara dengan gemetar, "Aku tidak takut." Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara di sekitar kegelapan. Wajah Suzy langsung memucat. Segera, dari dalam hutan yang tidak jauh, muncul binatang raksasa. Dengan bantuan cahaya samar dari batu Dewi Nuwa, Suzy bisa melihat binatang raksasa itu dengan jelas. Wajahnya langsung memucat. Harimau. Ternyata itu adalah harimau besar. Hanya saja, pandangan harimau itu tidak tertuju pada Suzy dan sandal,
melainkan pada batu Dewi Nuwa yang dipegang oleh Suzy. Ternyata, ia tertarik oleh energi spiritual yang dipancarkan oleh batu tersebut. Ketika melihat binatang raksasa di depannya, Suzy langsung gemetar. Namun, dia tetap mengumpulkan keberaniannya untuk berdiri. Dia berdiri di depan Sander, lalu menatap harimau itu dengan tajam. Kala itu, harimau itu tiba-tiba melompat ke arah mereka. Suzy tidak melakukan perlawanan, melainkan berbalik dan memeluk Sander. Bam! Pada saat itu, terdengar suara dentuman. Dalam sekejap, harimau itu terpental ke belakang. Ada lubang darah di dahinya. Suzy tertegun sejenak, lalu segera melihat ke arah Sander. Kini, Sander telah membuka matanya. Suzy merasa sangat senang. "Kamu sudah sadar?" Pria itu mengangguk. Dia melihat batu Dewi Nuwa di dadanya dan bersyukur bahwa itu masih ada. Tanpa itu, dia dan Suzy mungkin sudah mati. Sander melihat Suzy di depannya. Wajah wanita itu amat pucat. Ada jejak darah di wajahnya, tetapi dia tersenyum. Sander tersenyum. "Kita masih hidup." Suzy segera mengangguk. "Ya, kita masih hidup." Saat itu, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Sander bertanya pelan, "Ada apa?" Suzy menggenggam tangan Sander erat dan menggeleng. Dia tidak berkata-kata. Sander bertanya lagi sambil tersenyum, "Kamu sedih?" Suzy menggeleng. "Aku sangat bahagia." Sander hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Suzy tiba-tiba berucap pelan, "Di pesawat, kamu pasti sangat menderita, bukan?" Sander tersenyum seraya berucap, "Semua sudah berlalu." Suzy melihat Sander sejenak. Tanpa berbasa-basi, dia langsung memeluknya dengan lembut. Sander bertanya, "Bisakah kamu menghubungi dunia luar?" Suzy segera menggeleng. Tidak ada sinyal. Suzy melihat ke arah kejauhan. Ada gunung kecil di sana. Ketika fajar tiba, kita coba pergi ke puncak gunung. Mungkin akan ada sinyal di sana. Sander pun mengangguk. "Baiklah." Suara Sander terdengar sangat lemah. Suzy melihatnya sambil bertanya, "Apa kamu sangat lelah?" Sander tampak mengangguk. Dia sangat lelah sekarang. Sebab, sebelumnya dia telah tertekan oleh kekuatan misterius yang sadis itu. Apalagi, dia berbeda dari sebelumnya. Sander tidak memiliki fisik kuat dan kultivasi. Jadi, situasinya sekarang sangat buruk. Tadi, dia juga memaksakan diri untuk bertindak. Hal itu hanyalah menambah masalahnya. Suzy berucap dengan lembut, "Kalau begitu, mari kita istirahat." Namun, Sander malah menggeleng. Apabila dia tidur sekarang dan ada bahaya lagi, Suzy tidak akan bisa melawannya. Meski ada batu Dewi Nuwa, dia masih tidak yakin. Kini, Suzy belum menguasai batu Dewi Nuwa, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari batu tersebut. Suzy menyentuh wajah Sander, lalu berucap lembut, "Kalau sangat lelah, istirahatlah." Sander sedikit tersenyum. "Tidak bisa. Aku khawatir kamu akan mengambil kesempatan dalam kesempitan." Suzy mengedipkan matanya. "Apa kamu bisa bergerak sekarang?" Sander menggeleng. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Suzy tiba-tiba membungkuk dan menciumnya. Sander terpaku. Itu hanya sentuhan lembut. Dalam kegelapan, wajah Suzy agak merah. Dia merasa Sander sedang memperhatikannya sehingga menjadi malu. Wanita itu buru-buru berucap, "Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini hanya ciuman belaka. Ini adalah cara kami, orang di galaksi Bima Sakti, berinteraksi secara normal." Sander ragu sebentar, lalu berucap, "Bisakah kita berinteraksi lagi?" Suzy kehabisan kata-kata. Besok, mereka akan tiba di kota Yanjing. Nantinya, akan muncul dewa nyata yang kekuatannya tak terduga. Bersambung.